wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Suherdi, SPD SHMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Balki Saura Ukaila dengan NIM 175625147 dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir mata kuliah Hukum Bisnis yang berjudul Perjanjian Lisensi Merek Dagang Kopi Nusa antara PT Nusantara Kopi Indonesia dengan CV Aroma Rasa Mandiri. Dalam presentasi ini, saya akan membahas 4 poin utama, yaitu yang pertama ada latar belakang dan tujuan dibuatnya perjanjian lisensi merek. Lalu yang kedua ada isi dari setiap klausul penting beserta dasar pemilihannya. Yang berikutnya ketiga ada dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan perjanjiannya, serta yang terakhir keempat ada potensi sengketa yang mungkin terjadi beserta mekanisme penyelesaiannya. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang dan tujuan dibuatnya perjanjian lisensi merek ini. Sebelum membahas isi perjanjiannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang dibuatnya kontrak ini. Di era persaingan bisnis saat ini, merek bukan hanya menjadi identitas suatu produk, tetapi juga merupakan aset yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Sebuah merek yang sudah dikenal masyarakat tentu memiliki reputasi dan kepercayaan konsumen yang perlu dijaga. Karena itu, pemilik merek sering memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan mereknya melalui suatu perjanjian lisensi. Dalam laporan ini, PT Nusantara Kopi Indonesia sebagai pemilik merek Kopi Nusa memberikan hak penggunaan merek kepada CV Aroma Rasa Mandiri agar dapat menjalankan usaha kedai kopi menggunakan merek tersebut. Tujuan utama dibuatnya kontrak ini adalah memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, menjaga kualitas serta reputasi merek, memperluas jaringan usaha pemilik merek, dan memberikan manfaat ekonomi bagi kedua belah pihak sehingga kerjasama dapat berjalan dengan aman dan terhindar dari sengketa di kemudian hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa klausul penting yang terdapat dalam perjanjian, beserta alasan mengapa klausul tersebut dicantumkan. Yang pertama, ada pasal tentang maksud dan tujuan. Pasal ini menjelaskan bahwa pemberi lisensi memberikan hak kepada penerima lisensi untuk menggunakan merek Kopi Nusa dalam kegiatan usaha sesuai kesepakatan. Klausul ini dipilih karena setiap kontrak harus memiliki tujuan yang jelas, sehingga para pihak memahami maksud dibuatnya perjanjian sejak awal. Lalu yang kedua ada pasal tentang objek perjanjian. Pada pasal ini dijelaskan bahwa objek perjanjian adalah hak penggunaan merek Kopi Nusa. Penggunaan merek hanya diperbolehkan untuk usaha kedai kopi di Kota Bandung. Selain itu, hak kepemilikan merek tetap berada pada PT Nusantara Kopi Indonesia, dan penerima lisensi tidak boleh mengalihkan hak tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis. Klausul ini dipilih berdasarkan ketentuan mengenai lisensi merek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang mengatur bahwa lisensi hanya memberikan hak penggunaan, bukan hak kepemilikan atas merek. Lalu, yang ketiga ada pasal tentang hak dan kewajiban para pihak. Pasal ini mengatur keseimbangan hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima lisensi. Pihak pertama berhak menerima royalti, melakukan pengawasan, dan memastikan standar operasional dipatuhi. Sebaliknya, pihak pertama juga wajib memberikan hak penggunaan merek serta menjaga status hukum merek tersebut. Sedangkan pihak kedua berhak menggunakan merek sesuai isi perjanjian serta memperoleh pembinaan, namun wajib membayar royalti, menjaga kualitas produk, tidak mengubah logo tanpa izin, dan menjaga nama baik merek. Klausul ini dipilih agar tidak ada pihak yang dirugikan dan setiap pihak mengetahui tanggung jawabnya masing-masing. Lalu yang keempat ada pasal tentang nilai transaksi dan tata cara pembayaran.
Isi pasal ini mengatur biaya lisensi awal sebesar Rp50 juta, pembayaran royalti sebesar 5% dari omset bersih setiap bulan, serta tata cara pembayaran melalui transfer bank. Klausul ini dipilih karena dalam hubungan bisnis harus terdapat kejelasan mengenai nilai transaksi agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai kewajiban pembayaran. Yang berikutnya ada pasal tentang jangka waktu perjanjian. Pasal ini menetapkan bahwa lisensi berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis. Klausul ini penting karena memberikan kepastian mengenai kapan hak lisensi dimulai, berakhir, maupun diperpanjang. Yang keenam, ada pasal tentang keadaan memaksa atau force majeure. Pasal ini mengatur apabila terjadi bencana alam, perang, pandemi, kebakaran besar, atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan kewajiban tidak dapat dilaksanakan. Dalam keadaan tersebut, pihak yang terdampak wajib memberitahukan secara tertulis paling lambat 7 hari sejak kejadian. Klausul ini dipilih berdasarkan pasal 1244 dan pasal 1245 KUH Perdata, yang mengatur bahwa seseorang tidak dapat dimintai ganti rugi apabila kegagalan memenuhi kewajiban disebabkan oleh keadaan memaksa. Yang ketujuh, terdapat pasal tentang wan prestasi dan sanksi. Pasal ini menjelaskan bahwa wan prestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, terlambat memenuhi kewajibannya, atau melaksanakan kewajiban tidak sesuai isi perjanjian. Sebelum pemutusan perjanjian dilakukan, pihak yang melakukan wan prestasi akan diberikan 3 kali surat peringatan. Jika tetap tidak memperbaiki pelanggaran, pihak yang dirugikan dapat mengakhiri perjanjian, menuntut ganti rugi, maupun penghentian penggunaan merek. Klausul ini dipilih berdasarkan ketentuan wan prestasi dalam KUH Perdata agar terdapat mekanisme penyelesaian yang adil. Lalu yang terakhir itu ada pasal tentang penyelesaian sengketa. Pada pasal ini disepakati bahwa sengketa terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah selama maksimal 30 hari. Apabila tidak mencapai kesepakatan, maka sengketa diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Bandung. Klausul ini dipilih karena penyelesaian secara musyawarah lebih mengutamakan hubungan baik antar pihak sebelum menempuh jalur pengadilan. Pembahasan yang ketiga terkait dasar hukum yang digunakan. Nah, perjanjian ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum yang berlaku di Indonesia. Yang pertama itu adalah UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28C ayat 1 yang menjadi dasar perlindungan terhadap hasil karya intelektual. Yang kedua ada KUH Perdata, khususnya pasal 1313 mengenai pengertian perjanjian, pasal 1320 mengenai syarat sah perjanjian, pasal 1338 mengenai asas kebebasan berkontrak, dan asas Pacta Sunt Servanda. Lalu ada pasal 1243 sampai pasal 1245 mengenai wan prestasi dan force majeure. Selanjutnya terdapat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yang menjadi dasar hukum utama mengenai pemberian lisensi merek, hak pemberi lisensi, hak penerima lisensi, pencatatan lisensi, serta penyelesaian sengketa atas merek. Selain itu, digunakan juga Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2016 mengenai tata cara pencatatan perjanjian lisensi kekayaan intelektual pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Nah, pembahasan kali ini akan memasuki ke pembahasan yang terakhir yaitu terkait potensi sengketa dan cara penyelesaiannya. Dalam pelaksanaan perjanjian lisensi merek, tentu terdapat beberapa potensi sengketa. Yang pertama, keterlambatan pembayaran royalti oleh penerima lisensi. Yang kedua, penggunaan merek di luar ruang lingkup yang telah disepakati, misalnya digunakan di luar kota Bandung atau dialihkan kepada pihak lain tanpa izin. Ketiga, penurunan kualitas produk yang dapat merusak reputasi merek Kopi Nusa. Yang keempat, pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang telah diatur dalam kontrak. Nah, jadi untuk mengatasi hal tersebut, perjanjian telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa secara bertahap. Tahap pertama adalah musyawarah untuk mufakat selama 30 hari. Cara ini dipilih agar hubungan kerjasama tetap terjaga dan biaya penyelesaian sengketa lebih ringan. Namun, apabila musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, maka sengketa akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Bandung, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
Demikian pemaparan saya mengenai perjanjian lisensi merek dagang Kopi Nusa antara PT Nusantara Kopi Indonesia dengan CV Aroma Rasa Mandiri. Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian ini telah memenuhi syarat sah perjanjian menurut KUH Perdata, telah menyesuaikan ketentuan dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, serta memuat klausul-klausul penting yang memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.